Jakarta. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Sony Rizal Tahito, 59, sopir taksi online yang dibunuh oleh anggota Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Bribda HS. Sejumlah hal terungkap dalam rekonstruksi ini. Rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya pada Kamis 16/2 kemarin. Polisi mengungkapkan alasan rekonstruksi tidak dilakukan di lokasi kejadian, melainkan di Polda Metro Jaya. Karena TKP terdiri dari beberapa lokasi, maka pelaksanaannya di Polda Metro Jaya akan dirangkaikan pada saat rekonstruksi. Dan hal ini sesuai dengan pasal 5 dan 7 KUHP tentang tindakan lain yang bertanggung jawab, ujar Trunoyudo kepada wartawan, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Total ada 40 adegan yang direka ulang dalam rekonstruksi ini. Rekonstruksi meliputi peragaan adegan sebelum, sesaat, dan setelah pembunuhan terjadi. Berikut sejumlah fakta yang terungkap dalam rekonstruksi tersebut. 1. Motif pembunuhan. Dalam rekonstruksi tersebut terungkap Bribda HS tadinya berniat melakukan pencurian. Dia mencari target taksi online untuk dijual demi menutupi utangnya kepada kakaknya. Tersangka berinisiatif melakukan pencurian mobil target taksi online dijual di Jambi. Uang penjualan akan dikembalikan ke abangnya, ujar penyidik membacakan adegan rekonstruksi. 2. 90 rupiah juta duit kakak dipakai judi. Bribda HS awalnya diberi uang oleh kakaknya untuk membeli mobil Daihatsu Terios. Namun, uang tersebut justru dia tilap. Adegan pertama tersangka dikabari abangnya yang ada di Medan, bahwa abang tersangka sudah mentransfer uang 20 juta rupiah untuk DP mobil Terios harganya 90 juta rupiah. Sisanya 70 juta rupiah akan ditransfer pada malam harinya, ujar penyidik. Setelah mendapatkan uang dari kakaknya, Bribda HS timbul niat untuk judi. Semula, dia berharap untung dari main judi. Adegan kedua timbul tersangka untuk bermain judi dengan niat mendapatkan untung. Sehingga uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi, imbuhnya. Dalam adegan selanjutnya, kakaknya kembali mentransfer uang sebesar 70 juta rupiah namun kembali digunakan Bribda HS untuk bermain judi. Adegan ketiga abang tersangka mentransfer kembali uang sisa 70 juta rupiah dan habis digunakan tersangka untuk bermain judi juga, imbuhnya. Baca fakta lain di halaman selanjutnya. 3. Beli pisau taktikal di Kelapa II. Bribda HS selanjutnya merencanakan aksinya dengan membeli pisau di sebuah toko taktikal di Kelapa II, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu, 21/1. Lalu, setelahnya, Bribda Haris beranjak menuju Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dan menyimpan motornya di sana. Setelah itu, dia naik bus Transjakarta mengelilingi Jakarta untuk mencari target.
Saat itu Bribda HS hanya memantau karena belum ada niatan untuk melancarkan aksinya. Tersangka naik Transjakarta ke arah Blok M sembari memantau situasi jalanan untuk mendapatkan sasaran berupa mobil yang akan dicuri. Namun saat itu tersangka hanya keliling saja dari satu halte ke halte lainnya dan berakhir di terminal Kampung Rambutan karena saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian, kata penyidik membacakan adegan rekonstruksi. 4. Keliling Jakarta cari target. Keesokan harinya, Sabtu, tanggal 21 Januari tahun 2023, keluarga Bribda HS diminta untuk pulang oleh keluarga. Namun berdalih mobil yang sebetulnya tidak ada. Karena desakan tersebut, akhirnya Bribda HS mulai menyatroni beberapa taksi online yang sedang mangkal di sana. Namun, lagi-lagi, dia masih belum berani melancarkan aksi pencurian. Tersangka mencoba mencari sasaran dengan cara menghampiri taksi online yang sedang ngetem di pinggir jalan, lalu naik seolah-olah hendak menggunakan jasa mereka. Namun saat itu tersangka belum berani melakukan aksi pencurian. Hal tersebut terjadi sampai 3 kali, jelasnya. Hari berganti pada Minggu, 22/1. Dini hari, Bribda HS kemudian kembali naik bus Transjakarta ke arah Pinang Ranti. Namun dia memutuskan berpindah bus lalu turun di halte Semanggi. Di sana, Bribda HS bertemu dengan korban. HS kemudian berpura-pura meminta untuk mengantarkannya ke Depok. 5. Bribda HS tusuk korban berkali-kali. Dalam rekonstruksi diperlihatkan juga momen ketika Bribda HS berkata kepada korban bahwa dirinya merupakan seorang anggota Densus. Hal itu dilakukan sembari Bribda HS menodongkan pisau ke arah korban. Adegan ke-25A, korban membalikkan badannya mengarah ke tersangka. Adegan ke-25B, kemudian tersangka menodongkan pisau kepada korban sembari mengatakan, "Saya anggota," ujar penyidik. Dalam adegan selanjutnya, diperlihatkan Bribda HS menusukkan pisau tersebut ke arah korban. Namun Bribda HS mengaku tidak mengetahui ke arah mana tusukan tersebut dilakukan. Adegan ke-26, korban menanyakan maksudmu apa nodong-nodong sembari meraih wajah tersangka dan mengusap tangan. Adegan ke-27, saat itu tersangka menusukkan pisau yang tersangka bawa ke arah korban namun tersangka tidak tahu kemana arah tusukan itu. Namun yang terakhir tersangka menusukkan ke kepala, ujarnya. Setelah melakukan pembunuhan, Bribda HS lanjut keluar mobil dengan maksud mengambil alih mobil tersebut. Namun korban sudah menguncinya dari dalam. Adegan ke-28A, tersangka keluar dari mobil dengan maksud mengambil alih kemudi. Adegan ke-28B, setelah tersangka keluar mobil, tersangka mencoba membuka pintu sopir namun ternyata pengemudi telah melakukan central lock. Jelasnya. Baca selanjutnya, KTA tertinggal. 6. KTA tertinggal dalam mobil korban. Dalam adegan yang diperagakan, setelah membunuh,
Bribda HS keluar dari dalam mobil dengan maksud mengambil alih mobil tersebut. Namun korban mengunci mobilnya dari dalam. Setelah itu Bribda HS kabur. Tetapi tak lama kemudian kembali karena teringat barang miliknya, termasuk KTA Densus 88 anti teror, tertinggal di mobil. Tersangka kembali lagi ke mobil dan mengetuk pintu mobil dan mengatakan, "Pak, buka Pak," tetapi korban tidak membuka pintu mobil tersebut, kata penyidik membacakan adegan rekonstruksi. Seorang warga di perumahan Bukit Cengkehi melihat kejadian itu. Hal tersebut direspons korban dengan membunyikan klakson sebagai pertanda meminta pertolongan. Saat itu korban tersebut membunyikan klaksonnya berkali-kali dan hal itu membuat tersangka menjadi panik, ujarnya. Setelah itu, Bribda HS pun meninggalkan TKP. Setelah dibunuh, korban belum meninggal dan sempat menjalankan kendaraannya menuju portal hingga akhirnya tergeletak di sana dengan kondisi bersimbah darah. 7. Bribda HS ngaku dirampok ke warga. Setelah melakukan pembunuhan itu, Bribda HS kembali ke terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sebelum ke Kampung Rambutan, HS mencuci wajahnya dan bajunya yang bernoda darah di sebuah masjid dekat Mako Brimob Kelapa II. Dengan kondisi baju basah, Bribda HS beranjak pergi menaiki angkot ke arah terminal Kampung Rambutan. Dia ke sana untuk mengambil motornya. Di sana, dia bercerita kepada penjaga warung bahwa dia menjadi korban perampokan. Tersangka masuk ke warung di dalam terminal Kampung Rambutan. Tersangka bercerita kepada ibu penjaga warung seolah-olah tersangka habis dirampok, kata penyidik. Membacakan rekonstruksi. Hal itu membuat penjaga warung iba kepadanya sehingga memberikan uang kepada Bribda HS. Setelah itu, Bribda HS memutuskan pergi ke rumah pamannya di Puri Persada Cibarusah, Bekasi Timur. Uang yang diberikan ibu penjaga warung rupanya tak digunakan Bribda HS untuk menaiki kendaraan umum. Dia lebih memilih menumpang beberapa truk dan mobil pikap hingga tiba di Bekasi. Ibu penjaga warung memberi tersangka 1 buah kaos dan diberikan uang sebesar Rp20.000 yang mana uang tersebut tersangka gunakan untuk ongkos angkutan ke Bekasi Timur, ujarnya. Mei